Dalam episode kali ini, tanda-tanda itu mulai terlihat ramalan Ali bin Abi Thalib tentang Nusantara. Ada sebuah isyarat kuno, tersampaikan jauh sebelum Islam dikenal di Kepulauan Timur. Sebuah petunjuk tentang bangsa yang lembut, namun kelak memegang peranan besar dalam menjaga cahaya agama. Sejarah besar tidak selalu lahir dari pusat kekuasaan. Kadang ia berakar dari tempat yang tak terlihat, seperti benih yang tumbuh dalam diam, menunggu saatnya dikenal. Dan Nusantara bukan hanya menerima Islam, tetapi menyimpannya seperti amanah yang harus dijaga hingga waktu tiba. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya melihat catatan peristiwa, tetapi menyusuri makna. Mengapa arah timur disebut, dan mengapa bangsa ini seolah telah disiapkan jauh sebelum kelahirannya sebagai peradaban Islam. Selamat datang di ruang yang menghidupkan kembali jejak-jejak yang tersembunyi, yang tidak sekadar diceritakan, tetapi diungkapkan. Inilah warisan sejarah. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dunia Islam sedang mengalami fase yang berbeda dibandingkan masa para khalifah sebelumnya. Ekspansi wilayah sudah mencapai Afrika Utara, Persia, hingga sebagian Asia Tengah. Namun ada satu wilayah yang saat itu hampir tidak pernah disebut dalam catatan geopolitik Arab. Wilayah yang sangat jauh di timur, melewati samudra, sebuah dunia yang bahkan belum memiliki nama dalam literatur mereka. Disinilah muncul pertanyaan besar. Mengapa justru Ali bin Abi Thalib dari sekian banyak pemimpin Islam awal memberi isyarat tentang datangnya cahaya dari negeri jauh di arah matahari terbit? Secara historis, masyarakat Arab pada abad pertama Hijriah hampir tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kepulauan Asia Tenggara. Peta dunia mereka berakhir pada batas India dan Cina. Kawasan kepulauan yang kini kita sebut Nusantara masih dipandang sebagai bagian dari dunia yang tak terjangkau, dihuni oleh bangsa pelaut yang jarang berkomunikasi dengan Timur Tengah. Namun menariknya, beberapa riwayat dalam tradisi ulama generasi setelah Ali menyebutkan bahwa beliau pernah menyinggung sebuah negeri yang berada di antara dua lautan, dikelilingi air, dihuni kaum yang lembut, tetapi tangguh dalam menjaga keimanan. Dan deskripsi ini, jika kita padankan dengan konteks geografis, hanya cocok dengan gugusan kepulauan Asia Tenggara, negeri yang kelak bernama Nusantara. Mengapa perhatian itu muncul? Jawabannya tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui jalur politik. Ali bukan sekadar pemimpin, tetapi juga pewaris ilmu batin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal dengan pandangan jauh tentang peradaban, bukan sekadar apa yang terlihat, tetapi apa yang kelak berkembang. Pada masa itu, wilayah timur jauh memang belum tersentuh dakwah secara langsung. Akan tetapi, para pelaut Cina, India, dan Gujarat telah lebih dulu mengenal jalur maritim ke arah selatan. Jika perdagangan laut sudah berlangsung berabad-abad sebelum Islam, maka sangat mungkin ada benih kabar yang sampai ke Madinah, meski tidak tercatat sebagai diplomasi resmi. Ali bisa melihat arah peradaban sebelum orang lain memahaminya. Dalam banyak penjelasan ulama klasik, arah timur sering disimbolkan sebagai arah kebangkitan berikutnya. Timur adalah simbol perjalanan cahaya, tempat matahari terbit sebelum menyinari dunia. Karena itu, ketika Ali menyebut arah timur jauh, bukan hanya penunjuk geografis, tetapi simbol peradaban yang kelak menjadi penjaga agama. Dan jika kita melihat pola sejarah setelah berabad-abad berlalu, kita menemukan fakta menarik. Ketika wilayah Arab, Persia, Andalusia, bahkan sebagian India telah jatuh bangun dan terkikis oleh konflik internal serta perebutan ideologi, justru Islam bertahan secara damai dan mengakar kuat di negeri-negeri di timur jauh, terutama Nusantara. Para sejarawan modern mungkin menafsirkan pernyataan Ali ini sebagai wawasan geopolitik dini. Tetapi bagi para ulama sufi, ini bukan sekadar wawasan, melainkan isyarah, tanda isyarat rohani tentang peradaban yang kelak tumbuh dari akar yang jauh. Itulah sebabnya, ketika Islam akhirnya tiba di Nusantara,
ia tidak datang dalam bentuk penaklukan, melainkan melalui pertemuan dan kehalusan adab. Dan karakter ini sejalan dengan gambaran Ali, kaum yang lembut namun tegar dalam menjaga agama. Jika kita melihat pola sejarah lebih dalam, muncul pertanyaan reflektif. Apakah mungkin sejak awal Allah telah menyiapkan satu wilayah jauh untuk menjadi penjaga kesucian agama ketika dunia di pusatnya mulai melemah? Apakah isyarat itu bukan sekadar prediksi, tetapi bagian dari perjalanan takdir peradaban Islam? Kita baru berdiri di pintu sejarah. Kita melihat bagaimana pandangan Ali bukan tentang masa kini saat itu, tetapi tentang masa depan. Beliau seakan menunjukkan bahwa peradaban tidak selalu tumbuh dari pusat kekuasaan, tetapi bisa bersemi dari wilayah yang tidak terduga, jauh dari hiruk-pikuk politik dan perang. Dan mungkin disinilah letak hikmahnya, sebuah negeri yang disembunyikan sementara, hingga tiba waktunya muncul. Sejarah besar seringkali dimulai bukan dari puncak, tetapi dari bibit kecil yang belum tampak. Arah timur jauh yang disebutkan Ali bukan sekadar koordinat di peta, melainkan panggilan peradaban yang menunggu saatnya. Ketika nanti kita menyusuri modul-modul berikutnya, kita akan melihat bagaimana isyarat ini akhirnya menemukan bentuknya. Bagaimana jalur ruhani dan ilmu dari Ahlul Bait perlahan mengalir menuju timur, hingga akhirnya berlabuh di bumi tempat kita hidup hari ini, Nusantara. Ketika membicarakan kapan pertama kali Islam memasuki Nusantara, kebanyakan buku sejarah sekolah hanya menyebut abad ke-13 melalui kerajaan Samudra Pasai atau para pedagang Gujarat. Namun jejak ilmiah yang lebih tua, termasuk temuan arkeologis dan catatan pelayaran klasik, menunjukkan sesuatu yang jauh lebih awal, bahkan lebih dekat dengan zaman para sahabat dan tabi'in. Artinya, sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara, sudah ada pertemuan-pertemuan sunyi, perdagangan-perdagangan kecil, dan percakapan-percakapan yang menjadi pintu awal masuknya cahaya ke timur. Sejarawan Muslim seperti Profesor Buya Hamka pernah menyinggung bahwa wilayah Barus, Sumatera, telah dikenal oleh bangsa Arab sejak masa jahiliyah karena perdagangan kapur barus yang sangat terkenal. Bahkan riwayat menyebutkan para sahabat mengenal al-kamfura, kapur barus, dari negeri jauh di seberang lautan. Jika suatu barang telah dikenal, maka jalurnya pun telah tersambung. Dan ketika jalur dagang tersambung, informasi ikut bergerak. Tidak pernah ada satu pelayaran yang hanya membawa barang, tetapi juga cerita, kabar, keyakinan, dan cara hidup. Dalam catatan pelayaran Tionghoa kuno, bangsa Kepulauan Selatan digambarkan sebagai pelaut tangguh, religius dalam adatnya, dan memiliki kecenderungan pada nilai kesucian ritual. Karena itu, ketika Islam berkembang di pusatnya, kabar tentang agama ini tidak langsung menuju Nusantara dalam bentuk dakwah terstruktur, melainkan seperti benih angin yang menunggu tanah yang tepat. Inilah yang kelak menjadi keunikan terbesar sejarah Islam di wilayah ini. Ia datang tidak dengan pedang, tidak dengan penaklukan, tetapi dengan lintasan nur yang pelan-pelan diterima hati. Namun titik menarik dari modul ini bukan semata jalur perdagangan, tetapi hubungan sunyi antara Ahlul Bait dan negeri-negeri timur. Para ulama klasik menyebutkan bahwa setelah peristiwa fitnah besar yang mengguncang dunia Islam, sebagian keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bepergian menjauh dari pusat politik menuju daerah-daerah yang lebih aman dan tenang. Mereka berhijrah membawa ilmu, bukan ambisi kekuasaan. Jejak ini kemudian dikenal dalam banyak literatur sufistik sebagai perjalanan ke negeri cahaya yang belum tampak, sebuah istilah kiasan yang kelak dipahami menunjuk ke wilayah timur jauh. Disinilah hubungan dengan isyarat Ali mulai semakin jelas. Jika ada generasi yang membawa ilmu batin dan keteladanan akhlak keluar dari jazirah, lalu menuju arah timur, maka ini bukan sekadar migrasi. Ini transmisi ruhani. Islam tidak hanya mencari wilayah baru, tetapi juga penjaga baru.
Arkeologi modern menemukan bukti-bukti menarik. Batu nisan tua di Barus dengan kaligrafi Arab bertanggal lebih awal daripada riwayat Samudra Pasai. Bahkan ada nama-nama yang berafiliasi dengan jalur Ahlul Bait. Di samping itu, catatan pelaut Muslim dari abad ke-8 sudah menyebut keberadaan negeri kepulauan yang menerima pedagang Muslim dengan ramah. Semua ini menunjukkan bahwa sebelum Islam datang secara lahiriah dengan kerajaan, ia lebih dulu datang secara batin dalam wujud perkenalan, pergaulan, dan energi tauhid yang meresap perlahan. Jika kita rangkai pengamatan ini, kita melihat pola yang berbeda dari wilayah lain. Andalusia menerima Islam dengan kemenangan besar. Persia melalui perluasan kekuasaan. India melalui pengaruh tarekat besar. Tetapi Nusantara menerimanya dengan cara pelan, teduh, seolah ada kesiapan batin yang menunggu signal dari masa depan. Lalu muncul pertanyaan reflektif. Mungkinkah ini sebabnya Ali memberi perhatian ke timur jauh? Bukan karena wilayahnya besar, tetapi karena hatinya luas. Bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena kesiapan rohaninya. Islam di Nusantara tidak dibentuk oleh ambisi, tetapi oleh penerimaan. Jejak yang hampir terlupakan ini adalah fondasi dari sesuatu yang lebih besar. Jika pada sebelumnya kita melihat hubungan sejarah dan jalur pertemuan fisik antara dunia Islam dan negeri-negeri timur, maka kita mulai memasuki ruang makna. Mengapa Ali menaruh perhatian kepada bangsa yang belum terlihat dan bagaimana para ulama besar kemudian menafsirkan isyarat tersebut? Dalam riwayat-riwayat tafsir sufistik, arah timur memiliki dimensi yang lebih dalam dibanding sekadar arah mata angin. Timur adalah tempat cahaya bermula, arah terbitnya matahari, simbol fitrah yang terus diperbarui setiap hari. Karena itu, ketika Ali berbicara tentang sebuah bangsa yang berada jauh di arah matahari terbit, dikelilingi air, lembut namun kuat dalam menjaga agama, para ulama setelahnya memandang bahwa ini bukan sekadar geografi, tetapi juga karakter. Ali adalah sosok yang tidak hanya memahami realitas lahiriah, tetapi juga realitas ruhani. Beliau mengetahui bahwa zaman akan berputar, kekuasaan akan naik turun, pusat peradaban akan bergeser. Apa yang kokoh secara lahir bisa rapuh secara batin, dan sebaliknya. Pada masa beliau, umat sedang diuji oleh perpecahan politik, sementara fondasi spiritual mulai goyah. Di tengah situasi itu, Ali menyebut keberadaan suatu kaum yang akan memikul agama ketika yang lain meninggalkannya. Sebutan ini menjadi tanda, bukan ramalan biasa. Ia adalah isyarah, petunjuk simbolik yang tidak dipahami segera, tetapi baru tersingkap seiring perjalanan zaman. Para ulama besar dari generasi ke generasi lalu mengutip kembali isyarat tersebut. Salah satunya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyebutkan bahwa akan datang dari timur suatu kaum yang menjaga agama ketika tengah melemah di pusatnya. Ada pula Imam As-Suyuti yang dalam beberapa penjelasannya menyebut adanya peradaban maritim yang belum muncul pada zamannya, yang kelak memegang kendali ilmu dan tauhid. Dalam tradisi tasawuf, ini dikaitkan dengan abdal, para penjaga agama yang jumlahnya tidak banyak, tetapi keberadaannya menopang keseimbangan batin umat. Jika kita refleksikan ke sejarah Nusantara, karakter itu sangat tampak. Islam di wilayah ini tidak datang dengan benturan, tetapi dengan pemurnian perlahan. Dakwahnya bukan memaksa, melainkan menyatu. Ia hadir bukan sebagai ideologi, tetapi sebagai napas kehidupan. Itulah alasan mengapa tradisi para wali di Nusantara mampu menanamkan Islam bukan sebagai struktur, melainkan sebagai budaya adab, dan adab jauh lebih kokoh daripada sekadar simbol. Bila kita tarik garis lebih dalam lagi, mulai tampak alasan mengapa negeri ini terasa seperti ditunggu kedatangannya dalam peta spiritual Islam. Banyak wilayah lain jatuh karena perebutan kekuasaan, tetapi Nusantara tumbuh melalui penerimaan hati. Ini sejalan dengan ungkapan Ali, lembut tetapi kuat,
lembut secara pendekatan, kuat dalam penjagaan iman. Pada modul-modul sebelumnya, hubungan itu baru tampak sebagai jalur fisik dan perdagangan. Namun di modul ini, kita mulai melihat bahwa jalur ruhani telah terbuka lebih dahulu sebelum jalur dakwah resmi dimulai. Suara isyarat itu seperti cahaya senja yang jauh, belum menyinari bumi, tetapi sudah terlihat dari ufuk. Kini, kita bisa mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Ali tidak menunjuk pada kejayaan politik, tetapi pada keteguhan batin. Tidak menunjuk kerajaan besar, melainkan hati yang lapang. Sebab Allah seringkali menyiapkan penjaga agama bukan dari wilayah yang dominan, tetapi dari wilayah yang tersembunyi hingga waktunya tiba. Pertanyaan reflektif muncul. Mungkinkah inilah alasan mengapa Islam di wilayah lain penuh gejolak, sementara di Nusantara ia menjadi taman keindahan sufistik selama berabad-abad? Mengapa akar keimanan di negeri ini mampu bertahan meski berkali-kali dijajah, direbut, dan dicoba dipadamkan? Apakah karena sejak awal, wilayah ini memang dipilih untuk memikul sesuatu yang lebih besar? Kita mulai menelusuri perjalanan itu dalam wujud paling nyata. Bagaimana ilmu dan cahaya dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlahan bergerak menuju timur, hingga akhirnya membentuk fondasi spiritual Nusantara. Sejarawan hanya mencatat tokoh-tokoh besar yang memiliki pengaruh politik atau militer. Tetapi para wali, keluarga Nabi, dan pewaris ilmu batin sering bergerak dalam keheningan. Tidak menonjolkan nama, tetapi meninggalkan jejak melalui murid-murid dan sanad keilmuan. Disinilah letak menariknya. Ada banyak sejarah yang tidak hilang, tetapi hanya bersemayam dalam tradisi lisan para ulama dan tarekat. Setelah peristiwa tragis di Karbala, keturunan Ahlul Bait menyebar ke berbagai penjuru. Sebagian ke Kufah, sebagian ke Hijaz, dan sebagian lagi bergerak ke arah Persia dan Khurasan. Di wilayah timur Persia, inilah cikal bakal pertemuan besar dimulai. Karena dari titik itu, jalur dakwah, jalur pelayaran, dan jalur ilmu batin bertemu. Dan dari Khurasan, gerakan para pewaris ilmu Rasulullah mulai mengalir ke wilayah-wilayah lebih timur, hingga sampai ke jalur laut yang menuju India, Gujarat, dan akhirnya Kepulauan Nusantara. Para ahli sejarah sufistik sering menyebut bahwa sebelum para wali datang secara lahiriah, ruh mereka telah mengetuk pintu hati penduduk timur. Tidak semua perjalanan dicatat dalam manuskrip, karena sebagian besar perjalanan ini adalah rihlah ilmu, bukan ekspansi kekuasaan. Itulah mengapa jejaknya lebih banyak ditemukan dalam bentuk sanad, bukan dokumen politik. Beberapa catatan tarekat menunjukkan bahwa sebelum kedatangan para wali songo, telah lebih dulu ada ulama-ulama keturunan Nabi yang menetap sementara di pesisir Nusantara, terutama di Barus, Aceh, dan wilayah utara Sumatera. Mereka menyebarkan adab, bukan struktur syariah formal. Mereka menanamkan tauhid melalui keteladanan hidup, bukan perintah hukum. Inilah corak dakwah awal yang membuat Islam di bumi ini menjadi lembut dan dalam, sesuai gambaran Ali. Yang menarik, jika kita mengikuti jalur ilmu para ulama besar di Jawa, kita menemukan bahwa hampir semua mata rantai keilmuan mereka bersambung ke jalur Ahlul Bait. Bahkan para wali songo bukanlah tokoh yang muncul tiba-tiba seperti yang kadang dipahami dalam ringkasan sejarah populer, tetapi mereka adalah puncak dari perjalanan panjang ratusan tahun transmisi ruhani. Spiritualitas Islam di Nusantara memiliki akar yang sangat panjang, lebih panjang daripada catatan politiknya. Karena sebelum agama ini memiliki simbol, ia telah memiliki jiwa. Sebelum berdiri masjid pertama, telah berdiri akhlak pertama. Sebelum datang fikih, telah hadir rasa hormat dan penerimaan batin terhadap tauhid. Inilah yang membedakan Nusantara dari banyak wilayah lain. Islam hadir bukan sebagai aturan yang memaksa, tetapi sebagai cahaya yang diterima.
Para pewaris Ahlul Bait yang datang ke sini tidak membawa bendera, tetapi membawa keindahan. Mereka tidak berdebat, tetapi memantulkan akhlak. Dan itulah mengapa akar Islam di Nusantara begitu sulit dicabut, karena ia bukan pohon yang dipindahkan, tetapi benih yang ditanam dari dalam. Jika kita hubungkan kembali dengan isyarat Ali di bab sebelumnya, kini gambarnya mulai terlihat jelas. Cahaya itu bergerak perlahan, dari Madinah ke Khurasan, dari Khurasan ke pelabuhan-pelabuhan India, dari India ke Nusantara. Bukan gelombang besar yang tampak, tetapi aliran tenang yang menyusup ke hati. Pada titik inilah kita dapat merasakan bahwa Nusantara bukan sekadar wilayah penerima dakwah, tetapi wilayah yang disiapkan sejak awal untuk menampung warisan batin dari Ahlul Bait. Benihnya ditanam jauh sebelum daunnya tumbuh, dan daunnya tumbuh jauh sebelum buahnya tampak. Sejarah lahir baru menyusul sejarah batin. Jika kita menelusuri sejarah panjang peradaban Islam, ada satu pola besar yang berulang. Banyak pusat keilmuan pernah bersinar, lalu meredup. Baghdad runtuh, Andalusia hilang, Persia tercerai, India terpecah, Syam terus dilanda peperangan. Bahkan Hijaz sendiri berkali-kali mengalami kekosongan intelektual di luar musim pembaruan. Tetapi ada satu wilayah yang tidak pernah runtuh secara ruhani, Nusantara. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa wilayah yang jauh dari pusat peradaban Islam justru menjadi wilayah yang paling stabil dalam menjaga keislaman? Jawabannya tidak cukup dengan teori sosial atau ekonomi. Ada lapisan yang lebih dalam. Nusantara tidak hanya menerima Islam, ia merawatnya. Sejarah kolonial mencatat, negeri ini berkali-kali dijajah dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar. Tetapi mengapa para penjajah tidak pernah berhasil memutus akar keyakinan umat di sini? Sebab Islam di Nusantara bukanlah warisan formal, tetapi warisan batin. Yang diwariskan bukan hanya hukum, tetapi ruh. Dan ruh tidak dapat dijajah. Bila kita melihat fondasi spiritualnya, Islam di Nusantara tertanam tidak melalui pemaksaan, tetapi melalui cinta, mahabbah. Seseorang mungkin dapat dipaksa untuk tunduk secara lahir, tetapi tidak mungkin dipaksa untuk mencintai secara batin. Dan disinilah rahasia kebertahanan itu. Para ulama awal yang datang membawa nur bukan menanamkan ketakutan, tetapi menghidupkan rasa hormat. Mereka tidak sekadar mengajarkan syariat, mereka melatih batin untuk mengenali jejak Allah dalam setiap nafas. Karena itu, ketika kolonialisme datang, yang diserang adalah tubuh bangsa ini, tetapi tidak pernah berhasil menjajah jiwanya. Lebih menarik lagi, sistem pengajaran Islam di Nusantara sejak awal dibangun melalui kekerabatan batin, sanad, bukan sekadar kurikulum. Ilmu yang diwariskan bukan hanya kata-kata, melainkan teladan hidup. Maka selama masih ada sanad, selama ada murid yang memelihara ajaran gurunya, peradaban tidak bisa diputus. Inilah salah satu alasan mengapa para penjajah memerangi pesantren. Mereka tahu disitulah denyut jantung ruhani umat. Tetapi meski ribuan pesantren ditutup, yang baru tetap tumbuh. Dan ketika penjajah pergi, umat ini berdiri kembali, seakan akar yang tidak mati meski ditebang. Di sini, gambaran isyarat Ali menjadi semakin jelas. Kaum yang lembut, tetapi kuat dalam menjaga agama. Kelembutan di sini bukan kelemahan, tetapi sifat air. Ia tidak menentang secara kasar, tetapi mengalahkannya melalui kelenturan. Kekuatan di sini bukan agresi, tetapi keteguhan. Seolah-olah dari awal sejarahnya, Nusantara memang disiapkan sebagai penampung terakhir yang kokoh, ketika pusat-pusat Islam lain mulai goyah. Dan bukankah hari ini kita melihat hal itu? Ketika beberapa negeri Muslim saling berselisih, ketika banyak wilayah tercerai oleh ideologi, ketika suara kebencian meningkat, justru di timur jauh ini, Islam tetap terjaga dalam bentuk yang damai, beradab, dan mengakar. Banyak ulama besar di Timur Tengah bahkan menyebut bahwa
Apabila kelak terjadi pergeseran peradaban global, maka arah penjaga agama akan bergerak ke timur. Itulah yang disinggung dalam banyak teks sufistik. Ketika kekuatan lahir melemah, tampillah kekuatan batin. Karena itu, ini bukan sekadar gambaran sejarah, tetapi refleksi bahwa negeri ini bukan hanya penerus, tetapi penjaga. Bukan sekadar penerima cahaya masa lalu, tetapi pelanjut cahaya masa depan. Dan pertanyaan besar kini muncul di ambang modul terakhir. Jika penjagaan ini bukan kebetulan, lalu apa peran Nusantara dalam masa depan peradaban Islam, terutama menjelang akhir zaman? Sejarah tidak pernah bergerak tanpa maksud. Bila cahaya Islam sampai ke Nusantara bukan melalui kekuatan politik, melainkan jalur ruhani. Bila ia tertanam bukan melalui paksaan, melainkan melalui cinta. Dan bila ia tetap tegak meski berkali-kali dicoba diruntuhkan, maka di titik inilah kita mulai memahami isyarat Ali dari arah timur, bukan sebagai ramalan biasa, melainkan arah pergantian amanah peradaban. Para ulama sufi dari generasi ke generasi sering menyebut bahwa ketika pusat dunia Islam mengalami masa fitnah besar, Allah akan menyelamatkan agama melalui kaum yang tidak disangka, yakni mereka yang jauh dari pusar konflik. Bukan karena mereka terpisah dari dunia, tetapi karena mereka tidak mewarisi permusuhan yang membutakan. Nusantara termasuk di antara wilayah yang tidak lahir dari ambisi perebutan kekuasaan dalam sejarah Islam, melainkan lahir dari penerimaan batin. Dan karena itu, ia menjadi tempat yang bersih dari luka politik warisan masa lalu. Dalam beberapa penjelasan para arif billah dikatakan bahwa di masa menjelang akhir zaman, bukan kekuatan yang berbicara, tetapi keteguhan hati, bukan jumlah pasukan, tetapi kejernihan iman. Maka ketika kita melihat bagaimana umat Islam di wilayah lain terpecah karena kepentingan kekuasaan, sementara di Nusantara Islam tetap berdiri melalui adab dan kelembutan, di sana tampak tanda yang dulu disebut Ali. Mereka lembut, tetapi kuat dalam menjaga agama. Kuat bukan berarti agresif. Kuat berarti tetap memikul amanah, meski tidak diperhitungkan. Jika peradaban bergerak seperti matahari, maka ia akan terbit dari timur sebelum menyinari barat kembali. Dan Nusantara menjadi bagian dari timur itu, bukan dalam arti geografi semata, tetapi dalam arti tempat kebangkitan ruhani. Maka tidaklah mengherankan jika di Nusantara lahir jaringan pesantren terbesar di dunia. Tradisi zikir dan ilmu batin tetap terjaga. Dakwah selalu mengutamakan kelembutan, dan umat di sini tetap bersatu dalam nilai adab meski berbeda latar. Semua ini bukan kebetulan. Ia adalah isyarat yang tumbuh menjadi kenyataan. Apabila suatu hari nanti dunia menghadapi masa kegelapan nilai, maka cahaya akan dicari kembali. Dan cahaya tidak muncul dari wilayah yang dipenuhi perselisihan, tetapi dari wilayah yang menjaga fitrah. Para wali terdahulu telah meletakkan dasar itu, bukan untuk masa lalu, tetapi untuk masa ketika dunia membutuhkan penopang ruhani yang terakhir kali berdiri. Disinilah letak makna terbesar dari perjalanan sejarah yang kita susuri, bahwa Nusantara bukan hanya penerus Islam, melainkan bagian dari skenario penjagaan akhir. Dan mungkin inilah jawaban mengapa cahaya itu bergerak jauh, hingga ke kepulauan yang tidak dikenal pada masa Ali, karena Allah telah memilih tempat yang tidak terseret dalam perebutan dunia, agar ia tetap suci ketika dunia membutuhkan cermin kejernihan iman. Pada akhirnya, bila amanah penjagaan itu kini berada di sini, maka generasi hari ini bukan sekadar pewaris sejarah, tetapi penanggung jawab masa depan cahaya itu. Tugasnya bukan menaklukkan, tetapi menjaga. Bukan membanggakan, tetapi menyambung. Sebab cahaya yang tidak dijaga akan redup, dan redupnya cahaya tidak lain adalah hilangnya petunjuk. Maka ketika kita menutup rangkaian ini, pelajarannya menjadi terang. Sejarah bukan hanya apa yang telah terjadi, tetapi apa yang sedang disiapkan. Dan bila isyarat Ali benar adanya,
maka masa depan peradaban Islam tidak hanya dikenang dari Madinah atau Baghdad, tetapi juga dari sebuah negeri jauh di timur, negeri yang disebut para ulama sebagai taman penjagaan iman, Nusantara.